Kuduskan kami, agar kami dapat menikmati Tuhan pengajaran yang akan kami lakukan bersama pada malam hari ini Tuhan. Bapak, kalau pada malam hari ini kami akan melanjutkan tentang pengajaran akan keselamatan Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami, terlebih lagi untuk Pak Tim Tuhan yang akan membawakan pengajaran ini. Kiranya Tuhan urapan-Mu bekerja melalui Pak Tim untuk menjelaskan kepada kami, supaya kami dapat mengerti Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan kepada kami, apa yang ingin Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, agar kami juga mengerti arti tentang keselamatan itu di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Jadikan Tuhan kami semua mempunyai mata rohani terbuka Tuhan, Engkau yang mengurapi juga setiap kami, agar kami juga dapat menangkap maksud-maksud yang diberikan oleh Pak Tim Tuhan. Sehingga kami nggak kehilangan poin, kami nggak kehilangan tujuan Tuhan, kami nggak salah sasaran Tuhan. Kami juga nggak kehilangan arah. Engkau sendiri yang berbicara pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami Tuhan bisa mengerti sungguh-sungguh Tuhan, apakah arti karya keselamatan itu bagi kami Bapa. Kami menyerahkan acara ini Bapa, dari mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau sendiri yang berbicara, Roh Kudus sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap kami yang ada di aplikasi Zoom ini Tuhan. Dan kami juga menyerahkan setiap sinyal, setiap eh, sinyal-sinyal internet Tuhan tidak terganggu Tuhan, supaya kami dapat menangkap isi pengajaran pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin Ibu. Ya, Silakan Pak Tim langsung diambil alih aja. oke. Selamat malam, Ibu, saudari-saudari semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Ini dibikin rileks saja ya. Jangan kalau pengajaran itu kalau terlalu tegang nanti bisa ngantuk, bisa juga tidak menangkap gitu ya. Tapi kalau rileks ya pikirannya itu rileks itu biasanya bisa menangkap lebih baik gitu. Karena memang pengajaran dasar yang disebut keselamatan atau soteriologi ini bukan pengajaran yang mudah, ya, bukan pengajaran yang mudah, karena ini menyangkut kehidupan kekal, ya kan? Sebagaimana kehidupan yang sementara di dunia, kita perlu menghidupinya dengan cara memakan roti, memakan nasi, ya makanan-makanan jasmani gitu ya. Nah, demikian juga makan rohani yang menyangkut hidup kekal itu memerlukan firman Allah. Firman Allah yang murni, yang tidak dicampuri gitu ya. Sekali lagi bahwa firman Allah ini sejak kejatuhan manusia dalam dosa itu dicampuri atau disadur sama pengajaran manusia, hikmat manusia dan juga disadur dengan pengajaran kuasa kegelapan, kuasa iblis. Sehingga ada istilah buah pengetahuan baik dan jahat, ya kan? Tetapi kita ingin memakan buah dari pohon kehidupan, yaitu firman Allah yang murni, firman Allah yang tidak dicampuri atau tidak dikontaminasi oleh pengajaran kuasa gelap. Oleh karena itu, kita harus tunduk kepada sepenuhnya firman Allah itu, teksnya berbicara apa, kemudian kita harus menafsir seperti apa. Nah, tafsir yang benar itu adalah firman menafsirkan firman, ayat Alkitab memberikan penjelasan kepada ayat Alkitab, bukan berdasarkan persepsi kita, bukan Alkitab firman berdasarkan persepsi kita, tetapi firman berdasarkan persepsi firman itu sendiri. Itu yang namanya dalam sekolah teologi namanya eksegesa. Eksegesa itu mengeluarkan dari dalam. Kita betul-betul membuat pikiran kita netral dan biarlah Tuhan yang berbicara, begitu ya. Tetapi kalau eisegesa, bukan eksegesa. Eksegesa itu kita membubuhkan ide kita, gagasan kita ke dalam. Itu yang tidak boleh. Karena menurut firman Tuhan itu mungkin saya perlu membacakan satu nas kitab suci di dalam satu Petrus ya, ayat 20.
2 Petrus pasal 1 ayat 20, maaf, saya salah. Ya, 20 dan ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Sekali lagi, surat 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang berbunyi demikian ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Oke. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi istilah nubuat di situ pengajaran yang dimeteraikan dalam bentuk perumpamaan oleh Tuhan Yesus, kemudian oleh para nabi dituliskan dalam bentuk nubuat tentang kedatangan Kristus yang pertama. Nah, dan banyak nubuat-nubuat yang lain berkaitan dengan masa depan dunia ini. Ya, masa depan orang-orang yang dipilih untuk percaya kepada Tuhan maupun masa depan orang-orang yang dibiarkan untuk binasa. Itu seperti itu ya. Faktanya dalam Alkitab seperti itu. Oke. Nah, oleh karenanya kita harus tahu bahwa nubuatan kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak manusia, tapi harus menurut kehendak Allah. Dan itu berarti Roh Kudus yang memberikan dorongan, Roh Kudus yang memberikan pencerahan batiniah, pencerahan pikiran supaya kita mengerti firman Allah. Baik, silakan Bu Joli ininya ditampilkan ya. Ini dari mana aja nih ya? Dari Jogja, dari Jakarta, dari Bali. Ya, baik. Nah, kemarin sampai di sini ya, yaitu pemilihan tanpa syarat. Perhatikan bahasa Indonesianya aja, supaya kita tidak terlalu pusing dengan istilah asing ya. Pemilihan tanpa syarat. Ya. Ini harus disambungkan dulu, direview dulu. Sebelumnya apa istilahnya? Total depravity atau kebejatan total, dosa. Sebelumnya yang bukan yang ini, maksud saya slide. Mungkin slide show-nya dihilangkan dulu. Kita lihat ini aja dulu, yang bagian tulisan-tulisan itu. Oke, next langsung aja kalau gitu. Macet ya, Bu. Coba jangan di slide show dulu, Bu. Jangan slide show dulu. Dibuat kecil aja dulu. Oke. Coba sebelumnya. Tadi maaf Bentar dulu, sebelumnya. Pak. Macet, Pak. Bentar ya. Oke. Nah, ini bagian ini kerusakan total ya. Istilah asingnya adalah total depravity. Paulus menegaskan bahwa manusia mati dalam dosa. Itu kita masih eksposisi Efesus 2 ya. Mati secara rohani berarti tidak punya kemampuan atau kemauan untuk datang kepada Allah dengan benar. Ini menunjukkan ketidakberdayaan total manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kita tidak sekadar sakit secara rohani tetapi mati, sehingga inisiatif keselamatan harus datang sepenuhnya dari Allah. Sehingga Allah lah yang menghidupkan kita begitu ya. Allah lah yang membuat kita hidup lebih dulu dari kematian rohani itu. Setelah hidup kita baru bisa merespon kebenaran, yaitu rahmat dan kasih karunia. Terus langsung ke bawah, Bu. Nah, ini firmannya dibaca dulu ayatnya yang bagian biru itu, yang biru, Bu. Yang biru. Oke, itu ya, ini bagian ini ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dipim yang di, yang dilimpahkannya kepada kita, masih itu telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi ini menegaskan bahwa
manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mencari atau menemukan Allah. Karena manusia di dalam kondisi mati secara rohani. Langsung ke bawah, Bu. Lompat satu. Lompat dulu, lompat. Oke. Ayatnya aja. Oke, nah ini ya. Nah, di sini keselamatan ini adalah unconditional election ya. Keselamatan dimulai bukan dari kita, melainkan dari Allah yang kaya rahmat. Allah memilih dan menghidupkan kita bersama Kristus bukan karena ada syarat tertentu yang kita penuhi, tetapi karena kasih dan rahmatnya semata. Inilah pemilihan tanpa syarat, bukan karena jasa, kebaikan atau keputusan kita terlebih dahulu, melainkan karena keputusan kedaulatan Allah. Jadi berdasarkan kedaulatan dan kebebasan Allah dalam memilih. Sepenuhnya inisiatif Allah. Kita tidak mempunyai kontribusi apapun, bahkan tidak mempunyai prakondisi apapun untuk bisa dipilih Allah. Allah memilih berdasarkan kedaulatan penuh. Oke, ayatnya dibaca dulu di sini. Nah, di ayat 6 ini, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, masa yang akan datang berarti yang di kekekalan yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi Allah memilih kita, Allah menghidupkan kita, Allah menciptakan kita ulang, menciptakan kembali di dalam Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu kekal adanya. Yesus ada, tidak pernah diadakan. Ada dengan sendirinya. Ya kan? Prakondisi Yesus atau praeksistensi Yesus sebelum menjadi manusia, itu adalah firman Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Begitu ya. Lalu ayat berikutnya, perhatikan ayat 8 ini lompat ya, lompat dari ayat 7. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi manusia tidak punya andil, tidak punya kontribusi, tidak punya prakondisi apapun untuk diselamatkan. Semata-mata karena kasih karunia. Pemberian kepada pribadi atau pihak yang tidak layak menerimanya, itu pengertian dari kasih karunia. Lalu berikutnya, T, kemudian ini L ya. Coba ditampilkan itu. Yang dimaksudkan L itu apa? Bukan yang itu. Nah, ini limited atonement atau penebusan yang efektif atau spesifik ya. Jadi pengertian limited atonement itu penebusan yang efektif atau spesifik. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di 5b tadi sampai ayat 8 ya. Penebusan Kristus disalib efektif atau berlaku untuk mereka yang Allah pilih dan diberi iman. Dalam konteks Efesus, orang percaya disebut sudah diselamatkan oleh anugerah. Kristus benar-benar menanggung dosa mereka dan menyelamatkan mereka, bukan sekadar penyediaan kemungkinan, tetap bukan hanya mungkin selamat mungkin tidak, tapi sudah disediakan ya. Jadi penebusan Kristus bukan terbatas dalam nilainya, tetapi spesifik khusus dalam penerapannya. Pasti menyelamatkan umat pilihannya. Jadi siapa yang dipilih itu yang diselamatkan. Siapa yang diselamatkan itu yang dipilih. Kalau dibalik-balik begitu ya. Lalu perhatikan bagian ini. Ini ada animasinya, Bu. Ini tolong nanti di slideshow ya. Nah, tolong di slideshow ya ini. Ini penting ini. Ini kepastian keselamatan. Ini untuk menjelaskan saja. Coba, kepastian keselamatan di dalam Kristus. Saya perlu membacakan ayat ini dulu. Yohanes 10. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi, kepastian keselamatan ini di dalam Yohanes 10 ayat 28 itu ibarat kita berada di genggaman tangan Allah, sehingga pasti. Jadi siapa yang diselamatkan, ya sudah diberikan hidup kekal, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi ini yang disebut apa itu, sekali selamat tetap selamat itu ya maksudnya ini, tapi bukan berarti orang yang merasa percaya atau mengklaim dirinya sebagai Kristen, bukan ya, tapi orang yang benar-benar sudah dipilih oleh Allah dan diselamatkan itu, kemudian kita lihat tindakan Allah dalam Kristus itu cukup atau sufficient, ya. Tapi tindakan Allah yang cukup dalam Kristus ini tidak otomatis manusia diselamatkan, melainkan harus ditangkap oleh iman kita, direspon oleh iman kita. Sedangkan iman itu sendiri dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus yang menghidupkan kita, atau Roh Kudus yang melahirbarukan kita, sehingga kita bisa beriman, sehingga keselamatan itu berlaku atau efisien. Ya, tadi sufficient, sekarang efisien atau efektif bagi setiap pribadi yang punya iman kepada Kristus, di mana iman itu diberikan. Nah, kalau kita memperhatikan di sini di Efesus 1 ayat 3 sampai 9, maka di situ kita mengenal istilah predestinasi atau kepastian keselamatan, ya. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pak, mungkin salah satu relawan dari ibu-ibu ya yang mau membaca Efesus 1 dari ayat 3 sampai ayat 4 aja dulu. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Ya, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan ada istilah di dalam Kristus. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Kristus itu kekal adanya, ya kan? Jadi sebelum dunia dijadikan, Yesus itu ada. Dia adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sehingga di dalam kekekalan Kristus itulah Allah telah memilih kita. Jadi Allah melihatnya itu telah, ya, sudah terjadi. Bukan belum terjadi. Bahkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah ditetapkan, ya, untuk percaya kepada Kristus. Gitu. Itu yang dimaksud dengan doktrin pilihan, ya. Oke, saya kira bagian ini cukup. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Nah, kemudian bagian berikutnya ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi hidup kekal itu bagi Tuhan itu sudah diberikan, walaupun kita faktanya masih ada di dunia yang fana atau yang sementara. Tapi hidup kekal itu sudah diberikan kepada kita, dan itu suatu kepastian. Oke, berikutnya. Kalau nggak salah ini huruf I berikutnya, ya. Coba ditampilkan I-nya dulu. Nah, ini irresistible grace. Itu nggak usah diperhatikan, itu kalimat asing, tapi artinya ini kasih karunia yang tak dapat ditolak. Jadi ketika Allah bekerja menyelamatkan, Allah membangkitkan kita dari kematian rohani dan memberikan hidup baru. Anugerah ini tidak bisa ditolak oleh orang yang Allah panggil secara efektif, karena Allah sendiri yang menghidupkan hati yang mati. Ini bukan pemaksaan, melainkan perubahan hati sehingga kita mau
dan suka datang kepadanya. Perubahan itu bisa disebut dengan istilah transformasi. Jadi transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus menghasilkan keselamatan atau hidup kekal, ya, atau menghidupkan kita. Oke, next. Nah, ini ayatnya nih. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi melakukan pekerjaan baik itu hasil dari keselamatan, hasil dari iman kepada Kristus, hasil dari kasih karunia. Perbuatan baik bagi orang Kristen bukan menjadi syarat atau menjadi tiket untuk masuk surga atau mendapatkan hidup kekal, melainkan hasil dari kehidupan kekal yang sudah diberikan. Nah, jadi berbeda banget ya sama agama-agama dunia. Kalau agama-agama dunia ini berbuat baik supaya mendapat hidup kekal gitu ya. Walaupun tanda kutip sebenarnya tidak akan pernah bisa. Karena nggak mungkin bisa memenuhi standar kekudusan Allah. Tetapi kebaikan manusia yang dihasilkan oleh iman kepada Kristus itu sangat berbeda. Motivasinya bukan supaya kita memperoleh hidup kekal, melainkan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman dan kita bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah yang secara tidak tidak dibuat-buat atau dibikin-bikin harus menjadi baik. Anak-anak Allah itu mesti baik, nggak mungkin anak-anak Allah nggak baik gitu ya. Begitu ya. Baik. Yang terakhir bagian ini coba ditampilkan dulu ininya. Ya, ini yang terakhirnya adalah perseverance of the saint, yaitu ketekunan orang kudus. Yang diperhatikan bahasa Indonesia, ketekunan orang kudus. Orang yang telah diselamatkan adalah buatan Allah. Workmanship, karya yang sudah dimulai dan akan diselesaikan oleh Allah. Kita diciptakan baru untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dimulai Allah akan dijaga dan dikuatkannya sampai akhir. Orang percaya akan bertahap dan berbuah, ya, bertahan maksud saya, bertahan dan berbuah karena kuasa Allah yang bekerja dalam mereka, dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita bisa berbuat baik atau bertahan sampai akhir, iman kita bertahan, bertekun, itu karena kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Bukan karena kita mau tekun atau mau kuat atau mau bertahan. Tapi yang membuat kita kuat dan tahan karena kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Kuasa Allah yang diwujudkan dalam bentuk itu adalah pendiaman atau meterai Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita menjadi sempurna pada akhirnya dan kita dilayakkan untuk masuk kerajaan surga kekal. Gitu ya. Oke, bagian ini kita simpulkan. Ini kesimpulan sementara. Enggak yang tadi, Bu. Ini, oke. Turunkan. Bisa di slideshow ini. Silahkan. Yang bagian ini silahkan di slideshow. Bawahnya. Oke. Nah, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Melalui dia kita beroleh pengampunan dosa dan jalan kepada Bapa di surga kekal. Ini kalimat yang sangat terkenal dan banyakkan orang Kristen sudah hafal ya ayat ini ya. Jadi Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kisah para rasul juga ayat yang terkenal, yang sangat populer ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi kita menyimpulkan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Melalui dia kita memperoleh keampunan dosa dan memperoleh kasih karunia untuk memiliki jalan masuk dalam kerajaan Allah. Gitu saya kira ya. Bagian ini cukup, kita langsung masuk bagian kedua, yaitu kemana manusia pergi sesudah kematian jasmani. Nah,
ini di slideshow aja Bu, langsung saja di slideshow semuanya. Ini baru bagian inti dari apa yang ingin saya sampaikan. Mari kita satu persatu kita lihat ya. Silakan, next. Nah, satu dulu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan diklik dulu. Oke, sampai sini ya. Kemana manusia pergi sesudah mati? Mari kita perhatikan Lukas 16, dilihat aja di masing-masing kitabnya yang di depan mata. Lukas 16. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain ulu halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Perhatikan, ini bukan kejadian yang sebenarnya, tapi ini adalah narasi atau cerita atau perumpamaan yang Tuhan Yesus ucapkan. Seolah-olah ini kejadian yang sebenarnya. Perhatikan ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan pada para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, ini kalau kita perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri ini sangat menarik. Di sana ada seorang kaya raya yang berjubah ungu, artinya mempunyai derajat, mempunyai kehormatan yang sangat luar biasa secara sosial, secara manusia mereka adalah orang-orang yang sangat sukses di dunia ini ya. Yesus menggunakan ini sangat ekstrim sekali dan membandingkan seorang pengemis yang badannya penuh borok dan bahkan mati dan bahkan sangat lapar, ingin mengenyangkan perutnya dengan remah-remah dari meja orang kaya tadi itu. Tetapi rupanya dia tetap mati karena memang si pengemis ini merupakan orang yang kalah di dunia, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak bisa, orang yang disebut gagal ya, secara materi, secara manusia, secara sosial, ekonomi, politik, ya. Itu orang kalah gitu ya. Tetapi beda dengan orang kaya tadi. Tapi kemudian kita lihat di sini ada cerita yang sangat menarik bahwa keduanya mati dan tentunya Abraham sudah lebih dahulu mati, gitu ya.
Dan kita kenal bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman. Kemudian ketika orang miskin dan pengemis ini mati, dia ada di pangkuan Abraham. Dan itu dengan kata lain disebut Firdaus ya, atau surga sementara gitu. Surga sementara Firdaus pangkuan Abraham. Dan tubuhnya sama-sama dikubur. Nah, itu kematian orang benar ya. Perhatikan di situ. Tubuhnya sama-sama dikubur, tapi roh jiwanya itu masuk ke pangkuan Abraham. Beda dengan kematian orang kaya tadi, ya. Tempatnya ada di Hades atau Sheol, ya. Tubuhnya sama-sama dikubur, tetapi jiwa rohnya ada di Sheol atau Hades. Nah, antara Firdaus atau pangkuan Abraham dan Sheol Hades itu ada jurang yang tak terseberangi. Nah, rupanya sebelum Kristus bangkit dari antara orang mati, ya ini kan Yesus sedang mengajar, masih ada di dunia ini, ya. Rupanya posisinya seperti ini. Jadi kematian orang benar itu tubuhnya dikubur, roh jiwanya di pangkuan Abraham. Lalu kematian orang berdosa itu tubuhnya dikubur, roh jiwanya ada di neraka sementara yang disebut dengan Hades atau Sheol. Kalau Hades itu bahasa Yunani, Sheol itu bahasa Ibrani. Begitu Ibu sekalian ya. Jadi kisah yang saya baca tadi sebenarnya jelas, nggak perlu dijelaskan. Saya kira jelas ya kalau orang membacanya pelan-pelan pasti jelas. Kemudian perhatikan, next, harus diklik satu. Nah, di sini Yesus mati di kayu salib. Ya. Disalibkan, lalu mati, lalu turun, dikuburkan, lalu turun ke dalam kerajaan maut. Selama 3 hari 3 malam, lalu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan roh jiwa orang yang ada di pangkuan Abraham tadi, atau Firdaus atau pangkuan Abraham tadi itu, dibebaskan oleh Yesus, kemudian dibawalah ke surga. Perhatikan ya, ini menjelang zaman gereja ini ceritanya ya. Setelah Yesus mati dan bangkit, maka orang-orang yang percaya di dalam perjanjian lama ya, sejak zaman Adam sampai zaman Abraham, Musa, zaman Nuh, zaman Musa dan seterusnya sampai zaman Maleaki lah gitu ya. Itu orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dibebaskan. Itu ya. Yang dibebaskan apanya? Ya roh jiwanya itu. Makanya pada waktu Yesus disalibkan itu di dalam Matius 27 terjadi gempa lalu kuburan-kuburan goncang lalu orang-orang mati di dalamnya bangkit dan mereka setelah bangkit itu menampakkan diri selama 40 hari. Demikian juga Yesus selama 40 hari. Berarti ada di seputar Yerusalem ya. Kemudian setelah itu naik ke surga. Gitu ya. Tapi naiknya nggak bersama-sama dengan Yesus rupanya ya. Beda-beda peristiwanya. Tapi semuanya naik ke surga. Yang naik apanya yaitu roh jiwanya tadi. Orang benar. Jadi posisinya sekarang kalau orang perjanjian baru di zaman kita ini ya, sejak zaman gereja lahir itu, tubuh kita tetap dikubur. Tapi roh jiwa kita langsung ke Firdaus yang di atas. Bukan Firdaus yang di pangkuan Abraham di bawah, tetapi di atas. Ya, yaitu di langit atau di surga. Kemudian bagaimana dengan kematian orang yang berdosa, orang yang tidak percaya Yesus? Itu sama dengan kematian orang kaya tadi, yaitu kematian orang berdosa, gitu ya. Roh jiwanya masuk ke Sheol atau Hades. Jadi Sheol Hades itu masih ada. Maka nanti ada kebangkitan juga, ya. Ada kebangkitan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus juga dibangkitkan, ya. Mungkin yang dimaksudkan adalah orang-orang yang di pangkuan Abraham itu. Kalau penafsirannya berarti mereka masih terus berjalan sampai sekarang di pangkuan Abraham. Tapi juga ada yang sudah percaya bahwa mereka sudah naik. Tapi orang-orang yang mati di zaman gereja ini, mereka berada di tempat yang sementara, yaitu Firdaus yang di bawah. Mungkin begitu. Atau yang benar itu sebenarnya bukan di bawah, tetapi langsung ke surga. Di roh jiwanya langsung ke surga, kemudian tubuhnya ada di bawah. Ada di kuburan. Jadi posisinya cukup jelas ya, Ibu sekalian ya. Di sini dengan gambar ini saya kira jelas ya. Itu keselamatan secara individu itu seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan lebih dulu. Saya silahkan, saya kasih waktu beberapa menit.
supaya tidak terlalu tegang ya. Dan saya juga tidak terus ngomong saja. Silakan. Mungkin dari paparan saya yang begitu cepat tadi itu Ini ada ada yang yang kurang. Pak. Sebentar ya, saya spotlight Mega Rani Tantoni. Silakan. Silakan. Ya, shalom Pak Tim. Pak, Shalom. izin bertanya tentang yang tadi yang barusan Bapak jelaskan itu kan ada berarti yang tubuh fisiknya tetap dikubur, sedangkan roh jiwanya itu nanti naik begitu ya. Nah, Betul. kebetulan saya pernah ikut pengajaran di gereja sebelumnya, ada yang seperti ini juga. Dan ada diskusi begitu, ada yang tanya bagaimana kalau misalnya orang itu eh, meninggal, misalnya maaf meninggalnya dengan kondisi tubuhnya sudah hancur gitu, seperti misalnya dia dalam kecelakaan. Kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana kalau orang itu sudah percaya tetapi dia request gitu Pak, dia dia minta sama anaknya, ah saya mau dikremasi saja, dibakar saja, gitu. Bagaimana pandangan Bapak? Karena ada yang bertanya juga, eh, apakah tetap tetap maksudnya tetap dihitung bisa dibangkitkan gitu? Ada yang bertanya seperti itu. Kalau menurut pandangan Pak Tim, bagaimana yang tepat gitu Pak? Terima kasih. Ya, kalau menurut pandangan saya, sebenarnya pandangan saya itu bukan pandangan saya, tapi pandangan Alkitab itu sendiri ya. Jadi, menurut eskatologi atau pengajaran akhir zaman, di dalam Alkitab itu begini. Coba dilihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Baca dulu, Ibu. Seperti yang saya tanya tadi. 1 Tesalonika 5 5 ayat 23. ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, oke. Oke, roh, jiwa, tubuh kan. Itu kita bertanya, tubuh yang mana? Hmm. Apakah tubuh yang hancur karena kecelakaan naik pesawat misalnya? Atau karena kebakaran hebat, kemudian mati? Orang percaya mati karena kebakaran hebat? Atau karena banjir? Atau karena masuk laut dan tidak ditemukan lagi? Seperti yang terjadi pada tsunami? Bagaimana dengan mereka yang seperti itu? Apakah bisa dibangkitkan tubuhnya? Nah, gitu. Nah, kalau kita memperhatikan dengan baik, yang dimaksudkan di situ adalah tubuh kemuliaan Hmm. atau tubuh kebangkitan. Jadi tubuh yang sudah tidak lagi dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Tubuh kemuliaan itu kualitasnya seperti miliknya Tuhan Yesus setelah kebangkitan dari antara orang mati itu. Hmm. Nah, tapi bagaimana dengan mereka yang tidak, tubuhnya sudah nggak berbentuk lagi? Bahkan yang kremasi tadi. Apakah mereka tetap diselamatkan? Ya, tetap diselamatkan karena Tuhan sanggup memberikan tubuh yang baru yang sama sekali tidak apa namanya, yang sama sekali bukan terkait dengan tubuh yang sudah hancur tadi. Hmm. Kalau kita begitu ya. Jadi tubuh yang disebut tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang diciptakan kembali oleh Tuhan. Itu menurut Alkitab. Sekali lagi bukan menurut saya ya. Jadi yang orang yang sudah diselamatkan, dalam arti roh jiwanya itu sudah diselamatkan, yang tidak kasat mata yaitu roh jiwa diselamatkan itu, maka dia akan diberikan tubuh yang baru. Tapi ini bukan tubuh yang kita fisik ini deh ya, tapi tubuh kemuliaan gitu. Coba nanti kita telusuri lebih lanjut nanti ketika kita ada di bagian tiga dimensi keselamatan. Oke, nanti kita akan lebih perdalam di bagian itu. Namanya tubuh kemuliaan. Terima kasih Pak Tim. Terima kasih. Yesus memberkati. Ada lagi
Yang mau tanya masih kaitannya sama Lukas 16? Itu ajaran Tuhan Yesus sendiri loh ya, bukan oleh murid-muridnya atau rasul-rasul atau siapapun. Jadi Lukas 16 itu Yesus sendiri yang mengucapkannya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Semoga malam ini selesai. Bagian inti ini nanti malam yang terakhir kita tinggal mendalami bagian-bagian tertentu. Nah, ini sudah jelas ya. Sekarang slide berikutnya. Mari kita lihat. Langsung diklik aja, Bu. Sudah, Pak? Kelihatan? Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ayat yang kita cantumkan di flyer kita ya. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Lalu disambung 1 Korintus 6. Slide berikutnya. Nah, ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Dari dua ayat ini kita menemukan 3 istilah. Yang pertama dibenarkan, yang kedua disucikan atau dikuduskan, yang ketiga dimuliakan. Betul ya? Ada 3 ini kan? Dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Oke? Mari kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Dibenarkan. Mana ini? Ayo, apa namanya? Mute. Di unmute semua. Dibenarkan, 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 dikuduskan, dikuduskan, disucikan, dimuliakan. dimuliakan. Disucikan. Jadi kalau disimpulkan namanya dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. oh, dibenarkan, baru terakhir. Dikuduskan, dimuliakan. Itu yang dimasukkan 3 dimensi. Yang dimasukkan 3 dimensi adalah dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Sehingga kalau dijadikan kata benda, berarti pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Oke? Pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Mari kita lihat slide-nya sekarang. Langsung slide show, Bu, yang bagian ini, karena ini harus satu-satu ini. Nah, ini yang dimasukkan 3 dimensi keselamatan ya. Pertama kita harus perhatikan bahwa manusia itu dicipta menurut peta dan teladan Allah atau menurut rupa dan menurut gambar dan rupa Allah. Ya kan? Tetapi kita tahu di Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa ini, maka manusia statusnya berubah. Ya, yang tadinya itu adalah anak Allah, sekarang menjadi hamba iblis. Lalu terikat dosa dan dikuasai dosa. Ini kejatuhan manusia menyebabkan status manusia berubah jadi hamba iblis, terikat dosa, dan dikuasai dosa. Nah, manusia yang setelah jatuh dalam dosa ini, jika diadili, ya, manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Di dalam Kejadian 2 ayat 17 ini dikatakan begini nih, Kejadian 2 ayat 17. Itu kan manusia belum jatuh dalam dosa, tapi sudah ada peringatan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kau makan buahnya.
ideologi manusia, ideologi setan itu ideologi setan jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, tetapi akhirnya kita tahu bahwa di Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa, alias melanggar ketetapan Allah ini. Mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya manusia mati secara rohani. Dan kematian rohani itu menyebabkan manusia, jika diadili sesuai dengan keadilan Allah yang sempurna, maka manusia harus masuk ke namanya neraka. Ya, Wahyu 21 yang sudah saya singgung di depan sebetulnya, tetapi perlu ditegaskan ulang ya. Di sini dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dan manusia, kalau mempertanyakan keadilan ya, kalau manusia masuk ke neraka itu namanya adil. Karena manusia telah melanggar perintah Tuhan. Manusia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal yang tidak mungkin bisa dianulir kesalahan itu. Dan apabila diadili di hadapan Tuhan, dihakimi, maka manusia haruslah masuk ke neraka. Tetapi ingat bahwa Tuhan kasih-Nya besar dan rahmat-Nya juga besar, ya, sehingga tidak menghukum, dan kasih karunia-Nya itu diwujudkan di dalam kedatangan Kristus yang pertama, hingga disalibkan, hingga dikuburkan, hingga turun ke dalam kerajaan maut, hingga bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Itu ya. Mari kita lihat ini yang disebut pembenaran. Jadi dimensi yang pertama adalah pembenaran atau justification ya. Pembenaran ini pas masa lalu, gitu ya. Kemudian pembenaran ini kita bisa lihat di Efesus 2 tadi. Kita sudah baca ya di Efesus 2 yang kita bahas sebelumnya. Di Efesus 2 apa bunyinya? Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Perhatikan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi ayat 4-7 ini Allah menghidupkan kita. Bahkan tidak hanya menghidupkan, tetapi juga akibat dari menghidupkan itu kita diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Kalau kita perhatikan di situ sekali lagi istilah kasih karunia diulang-ulang. Ya, kenapa diulang-ulang? Untuk memberikan penegasan. Kalau manusia masuk neraka itu adil, kalau manusia diselamatkan itu kasih karunia. Begitu ya pengertiannya ya. Kalau manusia masuk neraka adil, kalau manusia diselamatkan mendapat hidup kekal itu namanya kasih karunia. Ada satu tambahan kitab, yaitu di Titus Nas ya, Nas Titus 3 ayat 5. Nah ini boleh nih relawannya tadi. Ibu siapa yang tadi bertanya, boleh membaca Bu? Bu Mega. Mega. Titus ya, Titus Pak. 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat ke-5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke. Permandian kelahiran kembali. Kita memang sudah bersih, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di pasal Yohanes 7. Yohanes berapa itu? Yohanes 17 ya. Kamu memang sudah bersih oleh firman. Yang dimaksudkan di situ permandian firman.
Jadi firman Tuhan memandikan kita dalam peristiwa kelahiran baru. Lalu karena kita dilahirbarukan, maka kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Tolong dibaca lagi Bu Mega. 2 Korintus 5 ayat 17. Itu tidak ada di slide ya. Oh, Korintus 5, ayat ke-17 ya, Pak. Ya. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Hmm. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi ditransformasi, dicipta lagi. Yang dimasukkan yang dicipta ulang itu adalah rohnya itu loh, yang dihidupkan itu loh. Gitu ya. Kemudian ada satu ayat lagi untuk menegaskan tentang kelahiran baru itu, yaitu Efesus 1 ayat 13. Silakan terus dibaca Bu. Satu-satu ya, nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Efesus 1 Efesus ayat 1 ayat ke-13. 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kemudian ayat 14-nya Bu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, luar biasa toh. Dimeteraikan artinya Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Kemudian di situ disebutkan Roh Kudus itu yang berdiam itu menjadi jaminan. Karena meterai itu kayak stempel itu loh Bu. Ya, menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang dimasukkan memperoleh seluruhnya itu ya pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Itu maksudnya. Begitu kan? Nah, jadi jelas sekali bahwa Roh Kudus yang berdiam atau yang dimeteraikan dalam hidup kita ini menjadi jaminan. Jadi apa yang sudah dimeteraikan oleh Allah bisa dibatalkan oleh manusia tidak? Pertanyaannya. Apa yang sudah disahkan oleh Tuhan, dimeteraikan oleh Tuhan, bisa nggak dibatalkan oleh manusia? Tidak bisa lagi dibatalkan oleh siapapun. Nggak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena meterai dari Tuhan atau pengesahan dari Tuhan itu adalah pengesahan dari yang maha kuasa. Dan kekuasaannya tidak ada yang melebihi. Jadi yang bisa membatalkan adalah yang mempunyai kekuasaan lebih dari Tuhan. Jadi manusia yang kekuasaannya tidak lebih dari Tuhan, malaikat yang kekuasaannya tidak lebih dari Tuhan, iblis yang kekuasaannya tidak lebih dari Tuhan, tidak mungkin bisa membatalkan apa yang sudah disahkan oleh Tuhan. Amin. Cukup jelas. Kalau begitu keselamatan pasti atau bisa hilang? Halo? Kalau begitu keselamatan itu pasti atau bisa hilang? Saya coba tolong dijawab. Kalau begitu keselamatan itu pasti apa bisa hilang? Pasti, Pak. Pasti. Tadi di Yohanes 10 ayat 28 kan jelas, ya kan? Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia adalah milik Kristus di genggaman Allah dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku, kan begitu ya kan? Dan mereka pasti memperoleh hidup kekal itu pasti ya, bukan bukan mudah-mudahan ya. Jadi sekali lagi bahwa keselamatan itu tidak mungkin hilang. Jadi kalau ada orang merasa kehilangan keselamatan sebenarnya belum pernah selamat, gitu ya. Mereka mungkin merasa selamat aja. Beda ya, orang merasa selamat sama diselamatkan beda ya. Gitu. Lalu untuk menegaskan lagi ini bahkan berkaitan dengan status kita yang tadinya adalah anak setan gitu ya. Sekarang menjadi anak Tuhan, anak Allah. Nah, ini
berbicara tentang kuasa menjadi anak Allah di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Katanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Istilah kuasa di situ menggunakan istilah exousia. Kalau kuasa di Kisah Rasul 1 ayat 8 menggunakan istilah dunamos, bahasa Yunaninya. Exousia itu adalah kuasa atau surat kuasa atau kuasa yang dimeteraikan tadi, kuasa yang sudah ditetapkan. Jadi mempunyai hak penuh. Kuasa di situ seperti seorang anak yang diadopsi menjadi anak orang tertentu dan disahkan dalam pengadilan. Itu namanya kuasa exousia. Tetapi kuasa Roh Kudus, dunamos di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu kuasa untuk menginjil. Istilahnya adalah kuasa ledakan, ya. Dunamos. Ada istilah dinamit, kemudian itu kuasa ledakan, kuasa yang berapi-api untuk memberitakan Injil. Tetapi yang kuasa yang ada di Yohanes 1 ayat 12 ini, exousia, kuasa untuk mengesahkan kita statusnya sebagai seorang anak Allah. Begitu, ya. Nah, dari dimensi yang pertama yang disebut justification atau pembenaran, maka kita tahu bahwa kita mempunyai status sebagai anak Allah. Kita tahu bahwa kita sudah dimeteraikan Roh Kudus. Kita tahu bahwa kita sudah dilahir barukan, diciptakan oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Ya, roh kita sudah dihidupkan kembali. Sehingga kita mempunyai kemampuan atau kemauan untuk mencari Allah. Untuk menemui Allah. Nah, ibarat orang masuk ke rumah, itu sudah masuk. Pintunya sudah dibuka dan kita sudah masuk ke dalamnya. Begitu, Bu sekalian. Nanti kalau kurang jelas bisa bertanya lagi. Ada satu gambaran begini Ibu-ibu sekalian ya. Misalnya ada orang mau masuk rumah. Di bagian luar pintu, atau yang nempel di pintu itu ada tulisan begini. Silahkan masuk. Gitu kan. Seolah-olah kita harus mengambil keputusan kan. Boleh masuk, bisa juga tidak masuk. Iya kan? Seolah-olah begitu. Tapi begitu kita masuk, jelem ke dalam, masuk ke dalam. Lalu kita melihat di balik pintu itu, di tulisan yang ada di balik pintu itu, ternyata kamu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi yang mana yang benar? Yang benar ya dua-duanya. Allah sudah menetapkan kita untuk masuk, tetapi kita seolah-olah diperhadapkan dengan satu keputusan. Berhadapan dengan pilihan, masuk atau tidak masuk. Begitu ya. Tetapi yang benar, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan pasti akan diberikan akses masuk. Pintunya akan dibukakan dan kita masuk ke dalam lalu kita mengatakan kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Begitu ya. Baik. Sekarang kita masuk dimensi kedua, yaitu pengudusan. Dimensi pertama pengudusan, pertama pembenaran, dimensi kedua adalah pengudusan. Sanctification. Ini present, ini masa kini ya. Ini dimensi kedua. Perhatikan yang bagian ini, karena bagian ini bagian yang merupakan semasa kita hidup di dunia ini, kita ambil bagian dalam mengerjakan keselamatan. Maksudnya bukan menambahkan supaya kita selamat ya, yang kita kerjakan, tetapi menghidupi apa yang Tuhan sudah kerjakan dengan sempurna itu, kita menghidupinya dengan cara pengudusan. Kita harus disucikan, kita memberi diri disucikan atau dikuduskan oleh Tuhan. Klik satu-satu, silakan. Pada waktu kita dilahir barukan, maka kita menjadi bayi rohani, betul? Lalu berikutnya menjadi anak rohani, menjadi pemuda rohani, menjadi dewasa rohani. Itu ada ayatnya sebetulnya, kalau dijelaskan satu-satu terlalu lama. Tetapi ada bayi, anak, pemuda, remaja. Bayi, anak, pemuda, dewasa. Istilah remaja itu menjadi satu dengan pemuda dalam istilah Alkitab. Pada waktu kita dilahirkan kembali menjadi bayi, maka aku kita itu masih kuat, masih
keakuan kita masih sangat kuat dan sangat tinggi ya. Ya, I am something gitu ya. Aku banget gitu. Tetapi pada waktu kita berproses dalam pembelajaran menjadi murid Kristus, maka kita menjadi anak-anak. Ya, mulai mengerti, bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Sehingga akunya itu makin berkurang. Gitu. Coba klik, Bu. Nah, akunya makin berkurang. Kristusnya makin bertambah. Gitu. Ini dalam proses pengudusan ya. Nah, perhatikan di situ ada ayat penting yang harus kita baca. Kalau menghidupkan roh atau melahirbarukan itu tadi Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Kalau memperbarui jiwa itu ada Roma 12 ayat 1 sampai 2. Silakan siapa yang mau jadi relawan untuk membaca. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Bu Marina silakan Bu. Bisa baca. Roma Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma berapa Pak? 12. Roma 12. Persembahan yang benar ya Pak. Betul. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, dan menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan. Nah, jadi dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 bahkan sampai 3 tadi, kita mengenal istilah metanoia, ya kan? Kita mengenal istilah metamorfo. Kita mengenal istilah pembaruan budi, ya, atau transformasi, begitu ya. Jadi kalau metamorfo itu seperti gambarnya seperti ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini yang disebut pertumbuhan karakter. Karakter seperti Kristus. Jadi makanya di situ ada istilah bayi, anak, pemuda, dewasa. Jadi pertumbuhan karakter ini terjadi pada waktu seseorang menjadi murid Kristus. Jadi statusnya itu tidak hanya anak ya dari sebuah keluarga Allah ya, tetapi juga disekolahkan. Namanya anak itu kan wajib sekolah ya, wajib belajar ya kan. Makanya setiap orang Kristen itu harus belajar Alkitab. Tidak boleh tidak. Jadi membaca Alkitab, mempelajari Alkitab itu wajib. Itu bukan pilihan. Jadi orang Kristen itu wajib membaca, mempelajari Alkitab dan belajar seperti ini. Supaya statusnya sebagai anak Allah itu ditambahkan lagi. Bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai murid. Begitu kan? Anak Bapa, tapi juga murid Kristus. Nah, di situ kita diperbarui terus-menerus, ya. Ada metanoia, atau perubahan mindset, atau perubahan karakter. Kemudian kemenangan rohani terjadi. Karunia rohani juga diperoleh di saat kita diproses dalam pengudusan ini. Karunia rohani seperti karunia mengajar, karunia menasehati, menjadi konselor, karunia kesembuhan,
dan karunia-karunia yang lain, termasuk karunia berbahasa roh, ya kan? Nah, itu karunia-karunia itu. Nah, kalau di dalam 1 Korintus pasal 12 itu kita mengenal ada 12 karunia rohani kan? Begitu. Nah, kemudian kewajibannya menjadi murid Kristus, memberitakan Injil, membangun persekutuan. Nah, jadi orang Kristen juga di samping dia menjadi murid Kristus, dia harus mempunyai komunitas yang seperti sekarang ini terjadi. Saya sangat berterima kasih, bersyukur ya, melihat ibu-ibu yang punya komunitas pembaca Alkitab ini. Kalau bisa ini langgeng ya sampai Tuhan Yesus datang gitu ya. Jangan pisah-pisah. Jangannya gara-gara perbedaan pandangan sedikit lalu pecah itu jangan kalau bisa ya. Kalau bisa dibicarakan, diselesaikan apabila ada konflik ya. Jangan pecah. Kalau pecah nanti kita akhirnya yang satu benar di jalan yang lurus, yang satunya sesat kalau pecah. Begitu ya. Coba kalau kita melihat sejarah gereja. Maka gereja itu sebetulnya baru ada perpecahan itu tahun 451. Namanya skisma gitu ya. Tetapi sebenarnya disatukan oleh ada gium penting di dalam Alkitab, yaitu satu roh, satu iman, satu baptisan. Benar ya? Satu iman, satu roh, satu baptisan. Orang Kristen awal atau Kristen mula-mula yang kemudian berubah menjadi Kristen ortodoks ya, karena mempunyai pengajaran rasul-rasul yang ortodoksia gitu ya. Kemudian di di abad-abad awal itu juga ada yang namanya Kristen Katolik, ya, Kristen yang apostolik maksudnya, Kristen kerasulan, yang kemudian sampai ke Roma. Nah di abad 4 itu tahun 451 baru ada yang namanya perpecahan, ya kan? Ada sekte-sekte. Tapi kemudian kita lihat bahwa ada yang menghubungkan satu sama lain dan tidak ada apa itu merupakan benang merahnya, yaitu pengakuan iman. Maka ada istilah satu iman, satu roh, satu baptisan. Gitu. Lalu di abad 16, abad 15 itu muncul di tahun 1517 itu ada namanya Protestan. Itu yang disebut reformasi. Reformasi itu bukan pecah dalam artian apa namanya lepas sama sekali, enggak ya, namanya reformasi. Jadi mereformasi ulang karena ada penyimpangan waktu itu, ya kan? Ada penyimpangan, lalu di abad 15 itu muncullah seorang tokoh yang bernama Martin Luther, lalu Ulrich Zwingli, kemudian ada John Calvin. Sampai hari ini ketiga aliran besar baik Ortodoks, Katolik Ortodoks ya atau Katolik klasik, kemudian Kristen Protestan itu mempunyai pengakuan yang sama. Jadi masih disatukan. Ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa di abad 19 lalu lahir gereja-gereja yang sudah tidak lagi mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya. Saya berharap itu kita bukan kita yang ada di situ ya. Itu perpecahan yang luar biasa. Tapi kita tahu bahwa ketiga aliran besar tadi itu tidak pernah dipisahkan oleh yang namanya satu roh, satu iman, satu baptisan. Begitu. Saya kira itu bisa memberikan clue atau memberikan petunjuk bahwa pengudusan Allah itu salah satunya akan berdampak pada kesatuan gereja. Maka kita percaya bahwa di pengakuan iman rasuli ada istilah aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Roh Kudus yang menyatukan dan gereja yang kudus dan am itu gereja umum, gereja universal itu disatukan oleh kasih Kristus. Gitu. Nanti kalau saya percaya ya, yang namanya Ortodoks, yang namanya Katolik, yang namanya Protestan akan menyatu kembali. Menyongsong kedatangan Tuhan menyatu kembali. Kecuali gereja-gereja yang sudah menjadi sekte ya, sudah menjadi apa namanya aliran-aliran yang aneh, seperti contohnya Saksi Yehova, Mormonisme, itu pasti nggak mungkin menyatu, mereka sudah pisah begitu jauh. Tapi semua gereja yang masih disatukan oleh pengakuan iman rasuli, saya kira masih bisa disatukan oleh Tuhan Yesus. Gitu.
bukan menjadi pengikut iblis, gitu ya. Tapi pengikut Kristus yang sejati. Baik, ini ada dua bagian yang sudah saya jelaskan, yaitu pembenaran, pengudusan, dan yang terakhir adalah pemuliaan. Silahkan diklik. Bagian pemuliaan ini atau glorification, ini future. Kalau yang tadi itu pembenaran berarti sudah terjadi, pengudusan sedang terjadi, dan yang akan datang future itu akan terjadi, pemuliaan. Karakter Kristus itu menjadi nyata dalam hidupnya, statusnya tidak hanya anak Allah, tidak hanya murid Kristus, tapi juga mempelai Kristus. Sehingga peta dan teladan Allah dikembalikan, dan keserupaan dengan Kristus benar-benar seperti manusia yang belum pernah jatuh dalam dosa. Itu disempurnakan. Dan kita akan memerintah bersama Kristus di kerajaan Allah nanti. Dan itulah yang disebut pemulihan tubuh. Ya, tubuh kita dipulihkan. Tidak hanya roh, jiwa, tapi tubuhnya juga dipulihkan. Yang tadi sudah ditanyakan oleh Bu Mega, yaitu tubuh kemuliaan. Ya, jadi nantinya pada waktu kita mengalami glorification atau pengudusan, atau pemuliaan, kita bersama dengan Kristus di kerajaan Allah. Jangan lupa bahwa kerajaan Allah ini pengajaran yang sentral ya, pengajaran yang sentral yang diajarkan oleh Yesus, oleh para rasul dan para nabi itu menubuatkan, Yesus menggenapi, kemudian para rasul itu menjelaskan, mengajarkan kepada gereja Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Allah. Ya. Jangan berpikir tentang kerajaan 1000 tahun, tapi yang pasti kerajaan Allah. Karena istilah kerajaan 1000 tahun itu tidak ada dalam Alkitab. Itu ajaran dispensasional namanya ya. Yang ada adalah kerajaan Allah. Kalau kita melihat kitab Wahyu pasal 20, maka kita menemukan masa 1000 tahun. Bukan kerajaan 1000 tahun ya, tapi masa 1000 tahun. Dan itu berarti yang ada kerajaan Allah. Kapan kerajaan Allah dinyatakan? Pada waktu Yesus datang yang pertama. Yesus memproklamasikan kerajaan Allah sudah tiba sekarang, sudah datang. Jadi sejak zaman Yesus itu, gereja berdiri sampai sekarang, jadi kerajaan Allah sudah ada. Dan akan terus meluas, pengaruhnya, ideologinya akan terus meluas, dan terus berpengaruh di dunia ini, sehingga orang-orang yang percaya ini akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun kerajaannya di muka bumi. Saya kira saya sudah sampai di sini, nanti untuk mendalami bisa masuk ke Q&A atau tanya jawab ya. Silakan. Saya kembalikan kepada Bu Joli untuk menjadi moderator. Baik, Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dulu untuk mengakhiri session ini. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur karena firman-Mu yang murni sudah diajarkan kepada kami. Dan firman Allah ini tidak boleh dicuri apalagi dirusak oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis. Tidak boleh dicampuri, apalagi campuran dari ragi orang Farisi. Tetapi hanya boleh kami telan dan kami minum sebagai air susu yang murni, yaitu firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup itulah yang hari ini sudah kami pelajari. Dan kami percaya berkaitan dengan keselamatan, maka firman Allah yang hidup ini akan terus hidup di dalam hati dan pikiran kami. Kami akan semakin dimurnikan, semakin disucikan, dan pada waktu kami dimurnikan dan disucikan, kami pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menanggung segala penderitaan yang mungkin diizinkan Tuhan terjadi. Karena kami harus belajar untuk mengikut Kristus dengan memikul salib kami dan memandang Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami sampai ke garis akhir dan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan malam hari ini. Biarlah sesi ini menjadi sesi yang sangat penting di dalam momentum kami belajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, Amin. silakan. Terima kasih Pak Tim. Jam. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya,
atas paparan Pak Tim tadi menarik ya. Silakan. Apakah ada yang mungkin masih merasa terganjal atau mau lebih tahu mendalam? Monggo. Sekarang komunitas ini anggotanya sudah berapa, Bu Juli? Apa Pak? Sebentar. Anggota komunitas pembaca Alkitab sudah berapa anggotanya? Wah, saya nggak pernah hitung Pak. Kok bentar. Ini saya kameranya suka tutup-tutup sendiri. Oke, tuh kan? Agak aneh. Kadang, Oke. kadang banyak, kadang sedikit, Pak. Ya, sebenarnya ada beberapa wajah baru yang saya tidak kenal di waktu itu. Oh gitu ya. Iya. Iya, karena kan apa namanya Pak, ada hari-hari tertentu yang komsel, terus ada yang ikut sekolah di malam hari. Jadi eh, pas kebetulan Kamis ini ada beberapa ibu yang komsel dan apa ibadah seperti itu. Tapi secara keseluruhan saya memang terus terang nggak pernah mendata sih. Jadi dia mengalir siapa yang datang, pergi. Puji Tuhan masih sampai hari ini. Silakan, ibu-ibu, adakah yang masih mau bertanya terkait dengan Si Joli ini guru yang paling baik, Pak Tim. Gitu ya. apa Pak, Bu Banyak Marina? ibu guru yang paling baik, banyak pun absen, nggak tetap naik, nggak pernah tinggal kelas. Bu Guru. Jarang, jarang Pak ibu guru seperti Bu Joli. Puji Tuhan, luar biasa. Iya Pak, bener. Susah nyari Joli dua Pak. Yang paling luar biasa itu karena ketekunan dalam membaca Alkitab itu. Ya, amin. Pokoknya gini, baca Alkitab tuh jangan terlalu ideal. Ngerti tidak ngerti itu, coy dulu. Nanti kalau pengen ngerti ya kita dalemin gitu aja. Ya gitu ya Pak ya. Karena mengerti itu harus. Nah, tapi untuk nggak mengerti, orang harus membaca dengan teliti kan. Adakah ibu-ibu yang mau bertanya? Apa saking bingungnya yang ditanyakan. Oh, anak milenial ini selalu banyak tanya ini nih yang Mega ini jangan panggil ibu. Ini sebenarnya masih ABG ini, Bu. Oh, ABG. Mega dari mana? Ayo Mega silakan Iya. kenalan. Saya domisili Tangerang, Pak, asli Bangka. Oh, benar. Oh, di Bangka. Bangka dekat Sumatera. Oke, oke. Pak, boleh bertanya satu lagi, Pak? Tadi Boleh, kan boleh. Bapak jelaskan tentang iman, pengakuan iman rasuli gitu ya. Nah, Hmm. tetapi kan ada gereja-gereja yang dalam kebaktian itu ada yang menyebutkan pengakuan iman rasuli, tapi juga ada aliran-aliran yang tidak gitu kan. Nah, saya penasaran sebenarnya apakah ada pengaruhnya gitu kalau perbedaannya gereja yang mengajak jemaatnya untuk menyebutkan dengan gereja yang tidak begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon pencerahannya. Sangat, sangat berpengaruh ya. Jadi gini, saya punya cerita kalau soal itu ya. Saya itu ketemu seorang murid Kristen baru ya dari Islam. Lalu dalam proses pemuritan tuh tanya kepada gurunya, bukan saya. Gurunya ini pendeta karismatik. Ya, dia tanyanya gini tanyanya, Pak, saya mau tanya, kalau orang Kristen masuk Islam, dia sah menjadi orang Islam itu apabila dia membaca dua kalimat syahadat. Dia bilang gitu. Kalau saya orang Islam masuk Kristen, dia tanya gitu. Saya orang Islam masuk Kristen. Supaya saya menjadi orang Kristen itu saya mesti ngapain, Pak? Terus karena ini pendeta karismatik yang di dalam gerejanya tidak ada pengakuan iman rasuli, dia jawabnya itu sekenanya aja. Dia ngomong gini, udah dah nggak usah tanya kayak gitu. Nanti lama-lama juga ngerti sendiri. Gitu. Jawabannya seperti itu. Lalu sampai suatu hari orang Islam yang jadi Kristen ini ketemu saya. Pak, saya ngobrol sama pendeta saya, sama guru saya. Begini menurut Bapak gimana?
Saya terpaksa ngomong terus terang. Sebenarnya kekristenan itu dalam sejarah itu ada sahadatnya. Betul nggak? Saya tanya sekarang, orang Islam yang niru orang Kristen atau orang Kristen yang niru orang Islam? Kalau soal sahadat. Islam niru Kristen pastinya. Islam niru Kristen dong. Coba Ya, lihat itu GKJW, GKJ. Itu kalau pakai bahasa Jawa itu pasti monggo kita maos sahadat. Betul? Sahadatnya itu maksudnya pengakuan iman rasuli. Begitu. Jadi pengakuan iman itu sama dengan sahadat. Kalau begitu penting apa enggak? Penting. Jadi gereja yang sudah dalam liturginya tidak ada pengakuan iman rasuli itu gereja yang sudah tercabut dari akar sejarah iman. Itu sangat berbahaya. Coba perhatikan baik-baik. Dalam perjanjian lama, umat Israel itu punya pengakuan iman apa tidak? Saya tanya. Punya enggak? Orang Israel di zaman Musa itu punya pengakuan iman apa tidak? Ada ya sepertinya. Ada. Coba baca ulangan 6. Hmm. Ulangan 6. Oh, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya, apa katanya? Dengarkanlah hai orang Israel ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Kasihlah. kita mengenal ayat itu sebagai apa? Sema Israel. Kalau Pak Bambang Rosena mengucapkannya dengan bahasa Ibrani itu bagus banget ya. Sema Israel gitu kan. Itu pengakuan iman versi perjanjian lama. Pengakuan iman versi Yahudi. Oke? Allah itu esa. Dan pengakuan iman ini harus diajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucunya, betul? Pasal 6 itu kan ngomong tentang parenting toh. Pentingnya menanamkan iman atau mewariskan iman melalui pengakuan ini yang tidak boleh tidak diucapkan. Dalam liturgi ibadah ibadah di Bait Allah, pengakuan iman ini harus selalu diucapkan. Betul ya? Nah, sekarang saya tanya, perjanjian baru ada pengakuan iman nggak? Zaman rasul-rasul. Pengakuan imannya progres. Coba lihat Matius 16. 15 ayat 16. Sorry. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Oh, no, no. Oh, bukan. Sorry. 16 ayat 15. Matius Matius 15 ayat 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya kan? Lalu apa katanya? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Betul? Ini namanya pengakuan iman. Di atas pengakuan iman inilah kudirikan gerejaku. Betul? Kalau gitu gereja wajib nggak pengakuan iman? Wajib. Wajib. Hmm. Makanya di zaman bapak-bapak gereja, lalu muncullah pengakuan iman rasuli dari pasal 15 ayat 16 Matius ini. Aku percaya kepada Allah. Jadi dirumuskan lebih lengkap lagi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa alik langit dan bumi dan kepada Yesus terus-terusnya. Dan akhirnya percaya kepada gereja yang kudus dan am. Ya kan? Lalu Iya. kebangkitan tubuh. Ya kan? Nah, jadi sangat penting sekali untuk menghafal
ataupun setidaknya membaca. Jadi carilah gereja yang masih menggunakan pengakuan nama rasuli dari bagian dari liturgi gerejanya. Apakah ada di antara ibu-ibu ini yang gerejanya tidak lagi mengadakan pengakuan iman rasuli? Ada nggak? Nggak ada ya? Enggak, Masih. enggak ada. Nah itu penting loh. Pengakuan iman rasuli itu penting. Saya waktu jadi guru SMA itu ujian akhirnya wajib. Jadi ujian akhir, ujian praktek itu para siswa kelas 12 itu wajib menghafal pengakuan iman rasuli dari berbagai versi. Boleh boleh bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, ya kan? Lagu itu. 12 butir itu diucapkan, hafal. Dan kemudian juga saya tambahkan supaya mereka hafal doa Bapa kami. Gitu. Bukan doa Yabes ya, doa Bapa kami. Jadi itu saya kira mereka. Jadi penting sekali pengakuan iman rasuli atau syahadat itu. Karena sebenarnya malah justru Islamlah yang meniru kita. Itu kan caranya Muhammad itu meniru kita, meniru Kristen. Kristen kan sudah ada lebih dulu. Maka pengakuan iman rasuli diganti dengan syahadat. Jelas ya? Ya, jelas. Terima kasih, Pak. Ya, Yes. jadi jangan sampai kita ikut gereja yang sudah lepas dari akar sejarahnya. Sangat berbahaya. Kita bisa melenceng kemana-mana. Karena pengakuan iman rasuli itu merupakan kerangka pengajaran Kristen. Oke, masih ada? Silakan. Katanya agak santai sedikit katanya Bu Joli. Jangan tegang-tegang katanya. Ini di Bali sudah jam 10 ya? 9.34. Ya. Ibu-ibu ada lagi nggak yang mau tanya ibu-ibu? Boleh. Bu Melda, kali Bu Melda, ini Bu Pendeta satu ini. Pak, ada Ya, Ibu Pendeta dari Malaysia. Melda, Bu Pendeta silakan. Ini Ibu Imelda iPhone di sini. Salam kenal Bu. Lupa ya. Bu Imelda tinggal di mana? Oh, halo, halo Pak Pendeta. Kenali nama saya Imelda. Saya daripada Malaysia. Oh, Malaysia. Pendeta Pak, siapa tahu Bapak bisa berkunjung ke Malaysia. Ya, bisa bisa datang ke Malaysia. Iya, Oh, di Tuhan. Kebetulan saya punya anak angkat di Malaysia. Oh, puji Tuhan. Orang Bisa Malaysia datang di asli. sini. Namanya Ryan. Oh, di mana itu, Pak? Di kota apa ya? Lupa saya. Sarawak, Saya belum pernah ke sana, tapi ada rencana mau ke sana. Sarawak. di Sarawak Bukan. atau di Tak mana? tanya sebentar ya. Saya tanya. Di mana aja sih Pak? Itu Ryan ada berapa? mana tuh Ryan namanya? berapa? Ini. Yang ada tower itu Malaysia. Ryan berapa? Malaysia itu apa ya? Di Sarawak ke atau di mana ke? Di Sabah dia. Oh, Sabah. Ya. Ya, saya di Semenanjung, Semenanjung, Malaysia. Ah, Oh iya. Saya tiap hari interaksi sama dia. oh, Masih Islam. masih Islam. Ya. Tapi saya sudah menginjili dia. Oh, puji Tuhan. Kita juga ada uh, rencana untuk menginjil orang-orang Muslim di sini. Tapi susah, sangat susah. Susah. Ya. Satulah. Tapi bisa lewat itu tuh, lewat TikTok, lewat Facebook Iya, gitu. ya bisa, bisa. Di sini Islamnya tidak se-friendly macam seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu masih masih bisa berbagi pendapat. Di sini nggak bisa. Di sini agama agama Islam itu terlalu agung, terlalu tinggi darjatnya.
Wah, Jadi kalau loh. kita ini orang-orang kafir nggak bisa berbagi. Oh, oke, oke. Ya, begitu. Kok Bu Imelda bisa jadi Kristen gimana ceritanya dulu? Ah, begini Pak, saya memang Kristen dari lahir. Oh, puji Tapi Tuhan. ya begitulah. Tapi bukan pengikut yang setia lah sebelum itu. Ada ombang-ambing kayak gitu. Tapi puji Tuhan sekarang boleh dikatakan kalau dibelah belah daging itu semua darah Kristus. Luar biasa. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Setakat ini saya nggak ada apa-apa persoalan. Saya bisa mengerti dan lebih mengerti seperti lebih daripada yang saya belajar. Apa Puji yang Tuhan. pendeta uh, coba untuk jelaskan, saya lebih paham, lebih mudah difahami. Ah, Ya, itu ko- karena kom, Roh kom, Roh Kudus bekerja dalam diri Ibu Imelda. ya, puji Tuhan. Kompe, kompe. Dan Berbanding daripada cikgu yang cikgu mengajar sebelum ini. Puji Tuhan, saya sangat sangat diberkati ah, daripada Pak Pendeta. Puji Tuhan. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan lebih dalam ya. Iya, pasti pasti. Bersama kita. Hmm. Terima kasih juga Atau, ya Ibu Joli karena Ibu Joli. bagi bahan bahan yang sebelum ini karena saya nggak sempat masuk. Puji Tuhan hari ini Oh, saya berkesempatan untuk mendengar. Saya sangat diberkati. Terima kasih. amin, amin. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Ibu Imelda. Ya ini yang emak-emak ini boleh juga tanya nggak apa-apa. oh, sama kayak Ibu Melda, Pak. Kita juga ngerti, jadi nggak mau nanya. Semua sudah paham. Saya berduka-cita kalau dengar orang yang mau belajar ini. Ya, Ya, oke deh Pak Wahyudi. Pak Wahyudi itu kan Pak Tim dan juga ibu-ibu boleh lain. juga nggak apa-apa. Saya sudah selesai ya karena tidak ada pertanyaan. Tadi saya baca ya ada slide lagi yang sepertinya bagian penutup yang itu nanti terakhir dibahas di hari Minggu ya Pak ya. Jadi lebih Ya, rileks materinya sedikit. Tetapi nanti mungkin bisa Pak Tim bisa sampaikan secara keseluruhan kesimpulannya untuk mengingatkan kami kembali ya karena ini materi memang oke. penting banget dan menjadi satu wawasan baru tentunya untuk kami semua di sini. Mungkin Pak Tim bisa tutup di dalam doa. Baik. Bapa dalam surga, kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah memilih kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Dan iman itu tidak hanya berhenti pada kami menjadi Kristen, tetapi kami menjadi murid Kristus yang terus-menerus diproses untuk semakin mengerti kehendak Tuhan, yaitu setiap nubuatan, setiap perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, setiap nubuatan perjanjian lama dan perjanjian baru, kemudian menemukan realita di mana kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kami boleh menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Iman kami sungguh dinamis, iman kami sungguh hidup oleh karena firman-Mu yang menghidupkannya. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh-Mu yang kudus yang akan terus menolong kami, memberikan pencerahan batiniah, memberikan pencerahan dalam pikiran kami, sehingga kami tidak hanya belajar dan belajar, membaca dan membaca, tetapi di dalamnya ada berlian-berlian, ada mutiara yang luar biasa yang muncul dari dalamnya, di mana kami dihidupkan. Iman kami sungguh menjadi iman yang hidup, yang bisa disaksikan kepada sebanyak mungkin orang. Orang-orang lain akan melihat kami sebagai suratan terbuka, oleh karena firman-Mu yang mengkristal dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kelompok pembaca Alkitab ini, yaitu satu komunitas yang sangat berharga. Orang-orang yang memperjuangkan diri, orang-orang yang terus memperlengkapi diri, pengetahuan firman Tuhan menjadi begitu penting dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan iman kami.
Terima kasih kami serahkan Bu Joli, kami serahkan semua pengurus, kami serahkan kelompok ini supaya Tuhan yang memimpin dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan mempunyai semangat yang kuat untuk menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, pelanggaran kami setiap apa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan sucikan, kuduskan kami, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kami mempunyai pikiran seperti pikiran Kristus Yesus. Kami mempunyai perilaku seperti perilaku Tuhan Yesus. Dan kami menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab, dapat mempertanggungjawabkan iman kepada orang-orang yang mengitari kami. Terima kasih, terpuji namamu untuk malam hari ini. Tuhan berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Tim dan Ibu-ibu. Terima kasih. Tim. Bye-bye. Terima kasih Pak Tim, terima kasih Bu Joli, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Joli.